Nah, di episode kali ini kita akan membahas topik penting untuk calon guru di masa depan, yaitu model pembelajaran problem based learning atau biasa disebut PBL. Oke, di sini saya tidak sendiri saja, tapi ada dua narasumber saya, Iin dan Sahyana. Halo kalian berdua. Hai Anissa, hai semua pendengar EDTA. Senang banget bisa ikut ngobrol di sini. Halo juga semuanya. Wah, topiknya keren banget ya hari ini. Oke, kita mulai ya. Iin bisa jelasin nggak kenapa model pembelajaran problem based learning itu sangat penting di dunia pendidikan? Ya, jadi gini nih, setelah pandemi COVID-19 dan masuk ke era sosial 5.0, sistem pembelajaran itu kayak udah berubah total. Sekarang pembelajaran itu tidak lagi berpusat pada guru, tapi berpusat pada siswa. Jadi siswa itu bisa belajar dari berbagai sumber melalui internet, video, bahkan media sosial. Nah, karena itu guru harus bisa beradaptasi gitu. Guru sekarang perannya itu cuma bukan ngajar, tapi juga jadi fasilitator yang bisa membimbing siswa biar belajar mandiri dan juga kritis. Betul banget ini. Jadi pembelajaran di era sekarang harus bikin siswa aktif dan bisa memecahkan masalah nyata. Makanya muncul model pembelajaran problem based learning yang fokus pada pemecahan masalah dunia nyata, bukan cuma hafalan teori saja. Wah, menarik banget. Ngomong-ngomong, kalau bicara soal PBL, aku sempat dengar nih kalau model ini sebenarnya sudah lama ya. Sahyana bisa ceritain sedikit sejarah singkatnya? Betul banget nih, PBL ini pertama kali muncul sekitar tahun 1920-an. Ceritanya dari seorang guru SD asal Prancis bernama Valentin Freinet. Beliau waktu itu habis ikut perang dunia pertama dan punya masalah pernapasan. Jadi nggak bisa ngomong keras. Nah, akhirnya beliau menurut muridnya buat belajar mandiri. Sementara beliau sendiri ini aja. Nah, dari situ muncul ide-ide dasar bahwa siswa bisa belajar mandiri lewat masalah nyata dengan bimbingan guru. Terus nih sekitar tahun 1970-an gitu, McMaster University di Kanada mulai mengembangkan model PBL ini secara modern, terutama di bidang kedokteran. Tujuannya tuh supaya mahasiswa bisa belajar lewat kasus nyata pasien. Jadi bukan cuma teori tapi juga praktik langsung. Wah, berarti dari awal memang PBL ini lahir dari kebutuhan dunia nyata. Nah, kalau begitu, ini bisa jelasin nggak apa sih yang dimaksud dengan PBL itu sendiri? Nah, gini nih, jadi PBL atau model pembelajaran learning itu menempatkan masalah nyata sebagai titik awal pembelajaran. Jadi siswa dihadapkan pada suatu permasalahan, lalu dari permasalahan itu mereka tuh dituntut buat menganalisis, kemudian menentukan solusinya secara mandiri atau mungkin bisa berkelompok. Nah, di situ guru berperan sebagai fasilitator, bukan hanya satu-satunya sumber informasi. Iya, dan yang menariknya juga PBL ini masuk dalam pendekatan produktivisme, yang artinya siswa membangun sendiri pengetahuannya lewat pengalaman. Tujuannya agar tujuannya juga jelas banget supaya siswa mengembangkan higher target skill atau kemampuan tingkat tinggi kayak berpikir kritis, kreatif dan juga mandiri. Wah, benar banget. Tapi kalau di kelas penyerapan langkah-langkahnya kayak gimana sih? Secara umum langkah-langkahnya itu ada 5 nih. Jadi yang pertama itu guru menyajikan masalah nyata yang relevan dengan kehidupan siswa. Yang kedua, guru mengorganisasi siswa dalam kelompok. Berikutnya itu siswa melakukan penyelidikan untuk mencari informasi. Nah, dari informasi tersebut mereka menyajikan hasil diskusi dalam bentuk laporan atau presentasi. Setelah melakukan laporan atau presentasi, guru serta siswa dapat merefleksikan hasil pembelajaran itu sendiri. Iya, dan cirinya tuh jelas banget. Masalah itu jadi pusat pembelajaran. Nah, siswa dapat aktif mencari solusi dan guru hanya memfasilitasi.
masalah yang diberikan juga harus dekat atau sesuai dengan kehidupan siswa biar mereka itu lebih mudah memahami dan tertarik untuk mencari jawabannya. Oh, jadi bukan cuma teori saja ya, tapi benar-benar lahir dari situasi yang nyata. Dan terakhir nih, pasti PBL itu ada kekurangan dan kelebihan. Gimana menurut kalian? Menurut aku sih, Nis, kelebihannya tuh banyak banget. Jadi siswa tuh bisa aktif, kreatif, bisa berpikir kritis, dan belajar bertanggung jawab. Selain itu, pembelajarannya juga jadi lebih bermakna gitu, karena mereka belajar tuh memang dari masalah yang benar-benar ada dan nyata. Tapi ya tetap ada ya tantangannya juga. PBL itu butuh waktu lebih lama dan guru harus siap banget untuk memfasilitasi prosesnya. Siswa juga harus dibiasakan dulu supaya nggak bingung menghadapi masalah yang kompleks. Wah, betul banget. Tapi kalau dijalankan dengan baik, pasti hasilnya luar biasa. Nah, teman-teman, itulah tadi hasil pembahasan kita terkait model pembelajaran problem based learning atau PBL. Iya betul, kalau dijalankan dengan baik, hasilnya pasti luar biasa. Nah, teman-teman, itulah hasil pembahasan kita terkait model pembelajaran problem based learning atau PBL. Nah, PBL itu mengajarkan kita buat belajar dari masalah, bukan untuk menghindarinya. Oke, terima kasih buat Iin dan Sahyana telah sharing ilmunya buat hari ini. Sama-sama, Anissa, senang bisa berbagi. Iya, semoga obrolan kita bermanfaat buat teman-teman pendengar semua. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya di podcast Edutar. Tetap semangat belajar. Jangan lupa berpikir. Thank you.